teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Bayu Pramudia Rizky, salah satu mahasiswa dari jurusan Pendidikan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta yang saat ini sedang melaksanakan KKN Mandiri. Dalam video kali ini, saya ingin menyampaikan salah satu program kerja KKN Mandiri saya dengan tema yang masih sama dengan video sebelumnya, yaitu Mandiri merawat instalasi listrik. Jika dalam video sebelumnya saya telah menyampaikan tentang apa itu hubung singkat, bagaimana proses terjadinya hubung singkat, kemudian apa saja penyebab terjadinya hubung singkat, dan bagaimana cara mengecek serta merawat komponen instalasi listrik di rumah. Nah, dalam video kali ini saya ingin menyampaikan tentang bagaimana cara melakukan penggantian komponen-komponen instalasi listrik di rumah yang mengalami kerusakan. Secara umum, jenis saklar yang sering digunakan dalam instalasi listrik rumah tinggal adalah jenis saklar tunggal dan saklar seri. Saklar seri merupakan dua buah saklar tunggal yang terhubung menggunakan sebuah kawat konduktor. Pada bagian kanan dan kiri saklar, terdapat skrup yang berfungsi untuk mengencangkan maupun mengendorkan saklar agar mudah dalam proses pemasangannya. Pada jenis saklar tanam atau saklar dinding, kabel yang digunakan haruslah kabel pejal. Cara pemasangannya cukup mudah, yaitu kabel tinggal dimasukkan ke dalam lubang-lubang yang telah tersedia dan didorong hingga kabel terkunci. Untuk lubang dekat tombol merah biasanya digunakan untuk kabel input, dan lubang dekat tombol putih biasanya digunakan untuk kabel output. Cara melepasnya cukup mudah, yaitu tinggal menekan tombol sambil menarik kabel hingga kabel terlepas. Untuk mengetahui kondisi dari saklar, kita memerlukan multimeter yang telah kita atur selektornya pada posisi ohm meter. Cara pengecekannya cukup mudah. Pertama, pasang probe merah pada bagian input saklar dan pasang probe hitam pada bagian output saklar, kemudian tekan saklar. Jika lampu indikator menyala dan mati mengikuti saklar, itu tandanya saklar dalam kondisi baik. Untuk mengecek kondisi saklar di sebelahnya, kita hanya perlu memindahkan probe hitam, karena pada bagian input saklar telah terhubung satu sama lain. Untuk melakukan penggantian saklar yang rusak, pertama, pastikan terlebih dahulu jika sumber listrik telah dipadamkan. Kemudian, lepaskan kabel satu persatu secara perlahan dan hati-hati supaya kabel tidak rusak. Pastikan posisi pemasangan saklar tidak terbalik. Kemudian, mulai pasang kabel satu persatu, diawali dari kabel input, kemudian diikuti oleh kabel output 1 dan kabel output 2. Pasang secara hati-hati supaya kabel tidak patah. Periksa sekali lagi untuk memastikan jika kabel telah terpasang dengan benar. Setelah saklar terpasang dengan benar, jangan lupa untuk mengencangkan skrup pengunci. Lakukan pengujian untuk mengetahui apakah saklar yang telah dipasang bekerja sesuai dengan fungsinya atau tidak. Untuk pemasangan fitting baru, pastikan terlebih dahulu jenis kabel apa yang akan kita gunakan. Jika kita menggunakan kabel pejal, maka pada bagian konduktornya dibuat membentuk lingkaran terlebih dahulu. Lingkaran ini disebut dengan mata itik. Ukuran dari lingkaran disesuaikan dengan ukuran skrup pada fitting lampu. Tujuannya adalah agar konduktor kabel tidak bergeser ketika skrup dikencangkan, sehingga kabel dapat terpasang dengan kencang dan sempurna pada fitting lampu dan meminimalisir terjadinya korsleting arus listrik. Stop kontak merupakan salah satu komponen dalam instalasi listrik yang biasa kita jumpai di rumah. Fungsi dari stop kontak adalah sebagai tempat untuk menghubungkan antara beban listrik dengan sumber energi listrik. Pada bagian dalam stop kontak terdapat 3 buah komponen utama. Yang pertama adalah penghantar untuk fasa, yang kedua penghantar untuk netral, dan yang ketiga adalah penghantar untuk pembumian atau grounding. Untuk mengetahui kapasitas dari stop kontak, kita perlu melihat spesifikasi yang berada pada bagian belakang stop kontak. Pada bagian belakang tertulis 16/250. Itu artinya stop kontak ini mampu dialiri arus hingga sebesar 16 ampere dan tegangan sebesar 250 volt AC.
Jika di rumah terdapat stop kontak yang mengalami kerusakan dan akan dilakukan penggantian, saya menyarankan untuk mengganti dengan stop kontak model terbaru, karena pada stop kontak model terbaru, cara pemasangannya sangat mudah, hampir sama dengan cara pemasangan saklar. Berbeda dengan stop kontak model lama, di mana kita harus membuat mata itik terlebih dahulu untuk dapat memasangkan kabel pada stop kontak. Sebelum melakukan penggantian stop kontak, kita perlu terlebih dahulu memahami arti dari warna-warna kabel yang terdapat dalam instalasi listrik rumah, supaya setelah terpasang nanti stop kontak dapat digunakan dengan aman. Dalam instalasi listrik rumah tinggal satu fasa, biasanya kita akan menemui 3 buah kabel dengan warna yang berbeda. Warna yang pertama adalah biru, digunakan untuk menandai kabel netral. Warna yang kedua adalah kuning garis-garis hijau, digunakan untuk menandai kabel pembumian atau grounding. Yang ketiga adalah warna selain biru dan kuning garis-garis hijau, digunakan untuk menandai kabel fasa. Biasanya kabel fasa berwarna hitam ataupun merah. Dalam Persyaratan Umum Instalasi Listrik atau PUIL tahun 2011, telah ditetapkan jika kabel untuk penghantar fasa berwarna hitam, namun tidak menutup kemungkinan jika pada instalasi-instalasi listrik rumah tinggal yang dipasang sebelum tahun 2011 masih menggunakan kabel merah sebagai penghantar fasanya. Dikarenakan pada Persyaratan Umum Instalasi Listrik atau PUIL tahun 2000, warna merah digunakan sebagai warna untuk penghantar fasa. Untuk melakukan pemasangan stop kontak, caranya sangat mudah. Pertama, kendurkan terlebih dahulu skrup pengunci, kemudian masukkan konduktor kabel ke dalam lubang yang telah tersedia pada bagian belakang stop kontak, dan kencangkan kembali skrup-skrup tersebut hingga kabel benar-benar terkunci dengan kencang. Penghantar fasa dipasang pada bagian kiri stop kontak, penghantar netral dipasang pada bagian kanan stop kontak, dan penghantar ground atau pembumian dipasang pada bagian atas stop kontak. Cukup sekian video yang dapat saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Jika masih ada pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Saya Bayu Pramudia Rizky, pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.